Assalamualaikum teman pemilih, selamat datang di podcast Bicara Pemilu di KIP Gayo Luas. Ini adalah acara podcast perdana yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Gayo Luas. Perkenalkan saya Anggis Basela selaku host podcast perdana ini dan telah hadir di sini bersama saya narasumber kita, Bapak Muhammad Nuh. Selamat datang Bapak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya Pak. Nah, sebelum berbincang lebih lanjut, saya ingin memberitahu profil singkat dari narasumber kita. Bapak Haji Muhammad Nuh, SPD MPD. MAP. MAP, Pak. Oh iya, maaf Pak ya, salah. Memiliki pengalaman pekerjaan atau riwayat jabatan yang menurut saya luar biasa ya. Pernah menjadi kepala sekolah, Kabid Bina Program Dinas Dikjar, Sekretaris Dinas Dikbud, Kepala Bagian Umum Setdakap, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, Staf Ahli Bupati, Asisten, sampai Kepala Kesbangpol. Wah, ini suatu keistimewaan Pak bagi saya bisa berbincang dengan Bapak. Alhamdulillah. Saya penasaran nih Pak, dan mungkin penonton juga ada yang penasaran, apa kegiatan atau kesibukan Bapak saat ini? Baik, yang pertama terima kasih saya sudah diundang Ya, di podcast ini. Ya. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk saya. Kita bisa bincang-bincang tentang pemilu Ya, 2029 dan pemilu sebelumnya. Oke, kegiatan saya hari ini, saya sebetulnya masih aktif sebagai PNS di bagian umum sekretariat daerah. Nah, setelah setahun yang lalu saya resign dari Kepala Badan Kesbangpol. Nah, di samping itu juga kegiatan saya di sore hari dan Sabtu Minggu itu juga tetap kita mendukung program pemerintah, dalam hal ini kegiatan yang digagas oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati tentang budidaya kopi. Jadi kita hari ini walaupun sudah menjelang pensiun, kita juga nanam kopi dalam rangka mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati Gayo Luas. Demikian saya. Iya sampaikan. Pak. Ya baik. Itu dia kegiatan atau kesibukan Bapak Nuh ya pada saat ini. Nah, jadi teman pemilih, podcast ini bertajuk Bicara Pemilu di KIP Gayo Luas, mengangkat tema atau topik pembahasan mengenai indeks partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Gayo Luas. Langsung saja kita mulai perbincangan dengan narasumber kita. Nah Pak, dalam kaitan di kepemiluan nih, apa sih partisipasi terbaik yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Nah, jadi sebetulnya inti daripada partisipasi ini itu kan yang paling utama itu kan hari H saat pencoblosan. Kan demikian. Nah, itu partisipasi yang paling nyata sebetulnya dari sebuah partisipasi masyarakat. Pun demikian tentu ada sebelum dan ada sesudah juga namanya partisipasi. Tapi inti tetap di hari H-nya itu. Nah, kalau sebelum pemilu itu tentu ada partisipasi. Pertama, setiap masyarakat itu memastikan bahwa dia itu masuk dalam daftar pemilih. Dia pastikan bahwa setiap yang sudah punya hak pilih, dia terdaftar sebagai pemilih. Itu yang pertama dipastikan. Kemudian juga ikut dalam hal ini mungkin sosialisasi, ya kan, atau pendidikan politik, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh penyelenggara atau badan-badan yang lain, mungkin LSM yang mengadakan tentang sosialisasi dan pendidikan politik. Itu juga hendaknya ikut berpartisipasi. Ya, itu kan pasca. Kemudian mungkin menjaga suasana agar atau menjaga berita-berita yang barangkali terkait tentang hoax, ya, jangan termakan isu hal-hal yang tidak baik. Ini juga antisipasi atau partisipasi kita dalam pemilihan umum sebelum pencoblosan. Kemudian yang ketiga ada pasca. Nah, yang ini yang barangkali sering terlupakan. Kita setelah mencoblos sudah selesai, padahal belum, ya kan, masih ada tahapan yang harus kita jaga, ya kan, suara-suara kita yang sudah kita gunakan di saat di TPS. Ya, contohnya barangkali menunggu perhitungan suara,
ya kan? Sehingga dengan banyaknya kita berpartisipasi mengawasi tentang perhitungan suara itu, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah kesalahan, kekhilafan, bahkan atau kecurangan yang direncanakan, juga barangkali penyelenggara dalam hal ini bisa terawasi oleh partisipasi daripada masyarakat. Yang selanjutnya yang paling penting yang barangkali sangat-sangat terabaikan hari ini, pengawasan setelah kandidat terpilih. Ini biasanya kurang kita awasi, artinya apakah program yang dia janjikan selama dalam proses pemilu atau kampanye itu terlaksana dengan baik. Ini yang jarang kali barangkali kita perhatikan. Kita merasa setelah pencoblosan sudah selesai semuanya. Nah, padahal masih ada tahapan sampai ke pelaksanaan daripada janji-janji kampanye daripada kandidat-kandidat yang sudah menjanjikan kepada kita. Itu seharusnya kita tagih sebagai partisipasi kita, ya, supaya apa yang sudah dijanjikan betul-betul dapat dilaksanakan secara real di dalam percaturan politik ini. Demikian menurut saya. Ya Pak, berarti partisipasi masyarakat itu ada sebelum ya, kemudian ada pas acara pemilu dan pilkadanya, lalu sesudahnya ya Pak. Sesudahnya itu harus berpartisipasi kita ya, di 3 tahap partisipasi namanya itu ya. Nah, intinya yang di hari H itu. Karena kalaupun kita ikut sebelumnya, kita jaga setelahnya. Kalau kita tidak ikut mencoblos, kan sama juga itu tidak ada bermakna, kan demikian. Ya, benar, Pak. Demikian, Pak Anggis ya. Iya Pak, baik Pak. Jadi bagaimana dengan masyarakat di perkotaan dan pedesaan Pak? Kan sudah pasti aspek kehidupan mereka berbeda ya Pak. Jadi apa perbedaan masyarakat di perkotaan dan pedesaan terkait partisipasi mereka di dalam pemilu dan pilkada Pak? Apa yang mempengaruhinya Pak? Nah, ini menarik ya, kalau kita tidak adakan riset atau kita tidak melihat data, kita bahkan berpikir mungkin mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Iya Pak, benar Pak. Padahal kenyataannya terbalik. Oh iya Pak. Ya kan, semakin orang hidup di perkotaan, ya kan, heterogen, nah, itu partisipasi biasanya menurun. Nah, contoh di negara maju saja ya, itu di Amerika misalnya, di Jepang itu tidak lebih 60% partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Di kita ini juga demikian. Kita melihat data-data terakhir, 2 kali pemilu terakhir 2019 dan 2024 di Gayo Luas khusus, itu dibandingkan antara Blangkejeren, kota Blangkejeren, kota Panjang misalnya, dengan daerah yang lebih jauh, ke Pining misalnya, ke Tributung, ke Tripejaya, itu di pedesaan itu atau di luar kota Blangkejeren itu presentasi atau partisipasi itu lebih tinggi. Dan demikian. Ini ada beberapa faktor penyebabnya. Nah, kenapa orang di pedesaan atau di daerah terpencil bahkan lebih tinggi partisipasi? Itu ada beberapa faktor. Pertama, kalau di perkotaan mungkin orang terlalu sibuk ya. Nah, orang lebih mementingkan mungkin bisnisnya ketimbang datang ke TPS. Kayak demikian. Kemudian faktor daripada mungkin kandidat yang dia sudah tahu, oh itu tidak perlu, barangkali tidak sesuai dengan keinginan dia, asumsi dia, oh ini nggak perlu saya hadir. Atau bahkan orang di kota itu kan mobilitasnya tinggi, artinya dia mungkin berpergian keluar kota, kan gitu. Nah, atau memang dia di saat itu mungkin ada kebutuhan di luar daripada kota itu. Jadi karena mobilitasnya sangat tinggi, makanya partisipasi daripada kota-kota besar itu biasanya itu lebih rendah daripada partisipasi orang di pedesaan atau di daerah luar kota. Kenapa di luar kota itu lebih tinggi? Itu ada beberapa faktor juga penyebabnya. Pertama, mereka mungkin tidak tahu, mereka masih lugu, masih polos. Kalau pemilu seolah seperti pesta. Kan demikian. Mungkin disitulah tempat dia berkumpul rame-rame. Ya gitu, merupakan hiburan juga bagi mereka. Nah, yang kedua barangkali memang ada ajakan daripada tokoh-tokoh di pedesaan atau di kecamatan itu, orang-orang yang dituakan begitu, yang ditokohkan itu, cakapannya itu masih didengar, gitu ya, ajakan itu masih dipatuhi, ya kan, atau di respon oleh masyarakat. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu faktor.
Nah, kemudian di samping itu juga dia tidak tahu eh, informasi lebih luas, ya kan, apa itu pemilu, bagaimana itu prosesnya. Yang penting hari itu adalah hari pesta kita. Nah, dia merasa ke TPS itu adalah sebuah hari yang sangat penting, pakai baju baru bila perlu, ya gitu. Iya Pak, libur Wah, nasional khususan, juga. nah gitu, apalagi libur lagi kan. Iya. Nah, jadi itu sebuah kebanggaan dia hadir. Makanya barangkali tingkat partisipasi masyarakat di perkotaan dan di luar kota itu berbeda dia secara signifikan. Contoh di Palangkaraya mungkin 80%-an, tetapi di luar itu bisa sampai 90%. Nah, jadi seperti itulah. Begitu kalau menurut analisa kami dan data-data yang kami baca selama ini, itu memang di perkotaan itu persentase partisipasi masyarakat itu lebih rendah daripada di luar kota. Iya. Begitu ternyata ya, saya pikir juga selama ini yang di perkotaan itu mungkin partisipasinya lebih besar daripada yang di pedesaan. Iya. Meskipun akses internet itu kan sulit ya kan Pak di pedesaan, tapi malah yang di pedesaan yang tingkat partisipasinya tinggi. Iya, yang selama ini yang kita lihat seperti itu hasilnya, ya kan. Tapi kan hasilnya kan lihat situasi juga, tidak selalu dia seperti itu. Mungkin di pemilu yang akan datang bisa saja hal ini berbalik kan. Jadi lihat waktu dan kondisi seperti itu. Ya. Baik Pak. Nah, sejauh ini Pak, dari hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya, berarti pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ya Pak? Iya. Nah, itu sudah sampai mana Pak partisipasi masyarakat di Gayo Luas ini menurut pandangan Bapak? Baik, itu kalau karena saya selama ini kan sebelum ini juga saya aktif di waktu itu asisten 1 saya itu aktif di Des Pemilu. Iya. Kemudian akhir-akhir ini saya di 2024 itu saya kebetulan sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Nah, itu partisipasi masyarakat di Gayo Luas ini saya kira sudah sangat cukup tinggi karena di atas rata-ratanya di atas 90%. Iya, Pak. Ya kan, baik 2020, 2019 maupun di 2024 ini angka yang sebetulnya membuktikan bahwa penyelenggara itu betul-betul melaksanakan kewajibannya, baik itu KIP maupun Panwas, demikian juga dengan pemerintah. Jadi mengerahkan bagaimana meningkatkan partisipasi itu, bagaimana memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga partisipasi yang saat ini kita lihat di atas 90%, di atas partisipasi nasional, itu saya kira sudah cukup tinggi. Karena kalau 100% pun kan hal-hal yang barangkali mustahil, ya kan? 100% pemilikannya dari sekian banyak, dari 63.000 warga itu tidak mungkin hari itu tidak ada halangan. Iya, benar. Ya kan demikian, dalam acara keluarga aja barangkali kita 10 orang mungkin untuk buat acara mungkin belum tentu hadir semua. Iya. Apalagi ini 63.000. Jadi untuk jumlah pemilih yang 60 ribuan itu, persentase di atas 90% itu suatu hal yang saya kira sudah cukup dan sangat-sangat tinggi. Demikian untuk Gayo Luas ya. Iya Pak. Jadi melihat data tingkat partisipasi masyarakat di Gayo Luas tersebut Pak, di tahun 2019 ke tahun 2024 itu kan mengalami kenaikan yang signifikan itu ya Pak. Itu kira-kira apa ya Pak yang mempengaruhinya Pak? Ada beberapa faktor kalau kita lihat, itu baik dari faktor penyelenggara, faktor pemerintah, dan faktor daripada kandidat atau peserta pemilu itu sendiri. Ini satu kesatuan dia, gitu. Itu membuat partisipasi itu meningkat. Barangkali pertama dari faktor pemerintahnya. Pemerintah kita lihat getol mengadakan sosialisasi mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten, itu dari pemerintah. Bahkan kita buat di pemerintah itu biasanya pemerintah itu buat apa namanya lagi itu Des Pemilu, ya kan, juga kerjanya memantau dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini betul-betul sudah siap. Gitu. Jadi peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi ini sangat penting, ya, mulai dari pusat sampai kepada daerah. Kemudian penyelenggara dalam hal ini tentu KIP dan Bawaslu,
Ya kan, ini juga menjadi faktor karena di KIP itu juga ada sosialisasi, ya kan, Iya, Pak. juga ada simulasi, kan demikian. Iya, benar, Pak. Kemudian ada lagi penyiapan-penyiapan yang sangat penting logistik di lapangan. Itu peran serta daripada penyelenggara pemilu ini membuat partisipasi ini bisa Ya, signifikan meningkat. naik dengan meningkat begitu. Yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya itu peserta pemilu itu sendiri. Kandidat itu sangat mempengaruhi orang antusias tidak. Ini perlu dipilih atau tidak. Kan demikian. Iya, Pak, benar. Jangan-jangan kalau saya tidak ikut, kandidat saya tidak menang. Kan Iya, demikian. Pak, benar. Jadi ini faktor daripada kandidat ini atau peserta daripada pemilu ini juga bisa mempengaruhi naik turunnya partisipasi masyarakat. Ya. Kalau orang misalnya kandidatnya atau peserta pemilu itu tidak diminati, tidak disukai masyarakat, mungkin masyarakat acuh. Iya, tidak tertarik, Sama Pak. saja itu tidak tertarik. Siapa yang mau dipilih kan demikian. Nah, jadi mereka mungkin lebih penting nyangkol atau ke Iya. kebun, ke pasar cari duit ketimbang ikut kita ke TPS Iya, benar, demikian. Pak. Jadi 3 faktor ini saya kira sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama dari 2019 ke 2024 ini kerja keras KIP juga tidak bisa diabaikan, ya kan? Iya. Artinya memang gencar untuk sosialisasi demikian. Nah, itu saya kira faktor-faktor penyebab kematangan kita dalam melaksanakan pemilu sehingga partisipasi ini bisa meningkat secara signifikan dari 2019 ke 2024 nih, dari 80 sekian persen menjadi 90%. Nah, ini hal yang sangat barangkali kerja yang luar biasa daripada semua yang saya sebutkan tadi, 3 unsur tadi. Demikian. Iya, Pak. Ya, baik. Melihat antusiasme masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024, Pak, apakah ada kekhawatiran akan menurunnya partisipasi masyarakat di pemilu ke depannya kan, Pak? Atau malah meningkat partisipasinya? Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa MK telah memutuskan mulai tahun 2029 pemilu dipisah. Ada pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD, ada pemilu daerah untuk memilih bupati, DPRD provinsi, dan DPRK. Jadi pemilu yang biasa kita kenal dengan pemilu 5 kotak itu sudah tidak berlaku lagi ya, Pak. Ya, itu menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak? Baik, ya, tentang partisipasi antara 2024 dengan 2029 mungkin itu kita sebetulnya tidak perlu khawatir, ya kan? Itu by proses, ya kan? Kembali kepada 3 unsur utama tadi, kandidat, pelaksana, penyelenggara, dan pemerintah. Jadi itu by proses dia. Kalau prosesnya bagus, maka presentasi otomatis akan meningkat. Kemudian kalau misalnya prosesnya tidak bagus, presentasi bisa menurun. Tapi kita jagalah ambang batas itu. Artinya kalau hari ini kita 90%, ya minimal kita pertahankan sebesar itu. Sejauh mana kemarin kita asosiasi paling kurang jangan berkurang, kan demikian. Kemudian terkait tentang pembagian pemilu nasional dan pemilu daerah, ini barangkali juga ada positif dan negatifnya, ada plus minusnya lah. Kenapa kita sebut ada plus minusnya? Karena dengan dibagi duanya pemilu ini daerah dan nasional, itu pertama barangkali masyarakat pertama suara-suara tidak sah itu mungkin bisa menurun karena orang cuma memilih satu pusat saja, terfokus dia, kan itu tidak banyak kertas suara, kan demikian. Besar lagi ya, Pak. Kan itu menjadi suara rusak bisa berkurang, otomatis partisipasi kan meningkat. Kan gitu. Kemudian kandidat kita lebih terfokus, ya kan, siapa yang kita pilih, jadi tidak bercabang pikiran kita ya, nasional gitu, presiden, DPR RI, DPD, kan gitu, lagi lebih terfokus dia ya. Jadi kotak suara, kertas suara juga tidak banyak. Nah, jadi kesalahan itu bisa diminimalis gitu lah. Jadi kemudian di daerah juga demikian, gitu ya kan. Nah, di daerah juga demikian, artinya bupatinya, DPR. Jadi kita tidak bercabang pikiran kita
kertas suara juga tidak begitu banyak. Itu dari segi positifnya, kayak demikian. Iya, Pak. Nah, dari segi negatifnya ini barangkali pembagian eh, pemilu ini dalam 2 sesi, daerah dan nasional, ini juga ada tentu, tidak ada dulu kegiatan ini atau sesuatu aktivitas itu Positif. sempurna, Iya, gitu positif kan, semua. pasti ada positif negatifnya. Negatifnya apa? Barangkali masyarakat bisa apatis juga, terlalu sering pemilu katanya. Kemarin baru pemilu 2 tahun yang lalu, ini pemilu lagi, ya gitu. Iya, Pak. Enak dia juga karena seperti itu Iya, ya, Pak, benar, Pak. mengganggu aktivitas dia, apalagi di perkotaan orang Iya. sibuk yang mobilitas tinggi kan. Nah kemudian yang paling berbahaya ini kan polarisasi masyarakat bisa 2 kali dalam 1 dekade, Iya, dalam 5 tahun itu, ya kan. Iya, Pak. Nah, pertama nasional itu terjadi polarisasi antara masyarakat, ya, perpecahan karena pilihan gitu ya, perpecahan namanya kelompok begitu Iya, ya. Kemudian waktu nanti pilihan pemilu daerah juga terjadi lagi polarisasi. Iya. Ini negatifnya barangkali. Kemudian biaya bisa lebih besar. Nah, baik biaya yang dikeluarkan secara real oleh pemerintah maupun biaya kos yang dialami oleh masyarakat itu sendiri secara ekonomi, karena 2 kali libur ya Iya, kan. Pak. Nah, jadi ini sebetulnya sebahagian daripada plus minus pengadaan pemilu dengan Iya, 2 kali dua pelaksanaan. kalian. Pelaksanaan 2 kali seperti itu dia. Jadi, tapi kita sebagai masyarakat, kita tentu terutama KIP, itu pemerintah daerah, itu kan lebih gampang sebetulnya, ya kan, tidak ribet menyiapkan kartu suara kan gitu. KIP terutama kan lebih pengawasan juga di Bawaslu lebih simpel ya, Pak. tidak banyak yang diawasi. Jadi itulah barangkali plus minus daripada pelaksanaan daripada peraturan ini ya, peraturan Mahkamah Konstitusi ya, Pak. tahun 2024-nya. Jadi ada plus minusnya, tapi kita kalau sudah betul-betul dewasa dalam politik itu tidak menjadi masalah, tinggal kita jalani saja, ya kan. Yang penting yang terbaik untuk negeri kita ini, kayak demikian. Benar, Pak. Iya, benar sekali ya. Apapun itu pasti ada positif dan negatifnya ya, Pak. Nggak mungkin sempurna terus, Pak ya. Ya, baik. Menurut Bapak, apakah ada kiat-kiat yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada ke depan, Pak? Tentu ini kan tergantung kepada kiat ini kepada pemerintah daerah dan kepada penyelenggara pemilu, kan demikian. Nah, bagi pemerintah saya kira ini hal yang sudah rutin, 5 tahunan sudah pengalaman, barangkali tentu perlu penyempurnaan. Barangkali sosialisasi yang dilaksanakan selama ini masih kurang, terutama tentang gender begitu ya. Barangkali perlu sosialisasi khusus kepada wanita misalnya, kepada dunia usaha, kepada pemilih pemula, kayak gitu. Nah, kalau selama ini pengalaman kami selama di Kesbangpol itu pemilih pemula barangkali hanya kita sempat sekolah-sekolah SMA di sekitar kota saja, karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan yang lain-lain seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi kemudian kepada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat juga kadang-kadang kita kurang. Jadi triknya yang seperti ini itu barangkali itu yang kita tambah frekuensi ya, sosialisasi begitu. Kemudian untuk KIP barangkali sebagai penyelenggara, terutama penyederhanaan barangkali tempat-tempat TPS itu juga trik. Ada kita lihat misalnya TPS itu di lorong, sulit akses dicapai oleh pemilih gitu. Nah, jadi karena kesulitan parkir nggak usah jadi, itu juga salah satu trik. Kemudian tidak ada informasi yang jelas ke TPS yang selama ini mungkin belum ada. Misalnya diadakan di lorong sana, di simpang ini, di perempat ini seharusnya ada panah misalnya ya kan, buat panah tempat pemungutan suara, petunjuk arah. Nah, jadi barangkali itu kan salah satu trik. Nah, kemudian kalau bisa TPS kita itu
di tempat yang agak plong gitu, Oh, luas ya, Pak. gitu ya kan. Nah, selama ini barangkali yang penting di bawah penasah misalnya kan, mungkin ada orang merasa tidak nyaman begitu di kolong-kolong itu kan, ada yang seperti itu. Nah, jadi itu barangkali trik kita, pertama tempatnya nyaman, kemudian penunjuk arah jelas, kayak gitu, kemudian lokasinya luas, sosialisasi ya kan intent, ya kan sejak dini, Iya, Pak. pendidikan politik untuk pemula juga kita gencarkan. Itu salah satu saya kira trik. Nah, Ya. kemudian pemilihan kandidat kita harapkan kepada partai-partai, kalau memang harus melalui partai itu mencalonkan kandidat, pilihlah orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan untuk betul-betul menjadi seorang pemimpin. Kayak gitu. Ya. Kalau istilah saya itu jadi pemimpin itu memang harus orang cerdas. Karena dia akan menyelesaikan, akan mengurai permasalahan-permasalahan di masyarakat di negeri ini. Kalau dia tidak bisa mencari solusi untuk diri sendiri karena dia kekurangan barangkali kompetensi, bagaimana dia mencari solusi untuk masyarakat. Makanya pemimpin itu yang 4 tuh sebetulnya itu syarat mutlak, utama cerdas. Ya. Harus itu. Nah, integritas atau namanya afatanah gitu ya. Nah, jujur. Nah, jadi kalau orang kandidat itu bukan orang yang bisa dipercaya dan bukan orang yang pintar, orang juga bisa apa itu bilangnya. Itu calonnya pun bisa menurunkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi triknya hendaknya kita sampaikan juga kepada partai-partai, ya pilihlah atau ajukanlah peserta pemilu itu adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, ya kan, rekam jejak yang baik untuk kita calonkan supaya partisipasi itu bisa meningkat. Seperti itu dia. Ya. Sehebat apapun sosialisasi dari KIP, dari pemerintah, kalau kandidatnya orang yang tidak bisa diandalkan, orang pasti tidak akan memilih. Ya kan? Benar, Pak. Nah, karena dia akan bayangkan hasilnya kalau dia memimpin nanti kita tambah rusak. Iya, Pak, nah, jadi otomatis dia abai, kan partisipasi bisa menurun. Jadi Pak. seperti itu dia. Jadi faktor kandidat yang kita ajukan juga menjadi trik ya. Iya, Pak, baik, Pak. Itu dia ya. Terlalu serius saya nih. Nah, saya, Pak. Terlalu serius. Enggak, Pak. Jangan tegang kali ya kan. Iya. Udah kita lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Melihat masyarakat sekarang ini, Pak, mungkin masih ada kalangan masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan politik nih. Nah, jadi mereka menganggap bahwa berpartisipasi di pemilu dan pilkada itu tidak perlu. Jadi kan ini salah satu hal yang menimbulkan golput ya, Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana itu, Pak, menurut pandangan Bapak? Ini kan tugas kita bersama nih ya, baik pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP, ini tugas termasuk tugas tokoh masyarakat lah yang paham tentang politik, pendidikan politik supaya masyarakat tidak golput gitu. Nah, pun banyak masyarakat mengatakan bahwa untuk apa kita pilih, kayak gitu. Iya, nah, itu kan tidak menyelesaikan permasalahan sebetulnya. Karena toh pemimpin bagaimanapun peserta yang akan kita pilih itu, yang akan menjadi pemimpin kita kan harus ada dia. Tidak mungkin kita tidak ikut, pemimpin tidak jadi. Pun kriterianya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pemimpin itu kan pasti terpilih nanti. Maka kita perlu edukasi masyarakat ini, gunakan hak pilih kita, pilih yang terbaik di antara yang tidak baik. Karena pemimpin itu pasti muncul, hadir atau tidak. Kan bagusan kita pilih yang terbaik daripada yang tidak baik. Oleh karena itu pendidikan politik, kewajiban kita untuk menghadirkan seorang pemimpin itu perlu edukasi dan pemahaman kepada orang-orang yang suka apatis, ya kan, suka cuek gitu, sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, kita edukasi, jadi supaya dia menggunakan hak pilihnya. Kita katakan pun Anda tidak hadir atau tidak ikut memilih, toh pimpinan juga kan tetap ada. Kalau misalnya di bawah 50%, pimpinan itu harus hadir. Nah, dengan hadirnya kita, maka kita pilihlah pemimpin yang terbaik di antara yang kurang. Syukur-syukur memang
pilihan kita itu the best kan, Iya, demikian Pak, bisa benar, Pak. memenuhi daripada harapan masyarakat kan seperti itu. Jadi intinya adalah edukasi kepada orang-orang khusus yang kelompok-kelompok yang suka golput, baik melalui KIP maupun melalui tokoh-tokoh pendekatannya ya, tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya, bahwa jangan abaikan hak pilih yang sudah diberikan kepada kita. Nah, demikian, gunakan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu dia. Jadi edukasi saya kira yang sangat penting. Nah, di kita ini saya kira nggak ada yang golput. Oh iya, Pak. Karena tingkat ada ya persentasenya sangat tinggi. kecil ya. Nah, karena antusias mungkin faktor daripada peserta pemilu kemarin ya kan, semua orang-orang yang bisa kita andalkan kayak gitu. Iya, Pak, Jadi benar. masyarakat antusias hadir ya gitu, seperti itu ya. Tapi ke depan tetap edukasi itu sangat penting sehingga golput ini secara signifikan bisa kita kurangi dari tahun ke tahun seperti itu. Iya, Pak. Ya, berarti di Gayo Luas ini tingkat golputnya sangat rendah ya, Pak. Rendah, ya. Berarti itu apa ya, Pak, peran pemerintah daerah pada pemilu dan pilkada 2024 sehingga antusiasme masyarakat Gayo Luas ini sangat tinggi, Pak? Khusus untuk 2024 kemarin itu saya lihat PJ Bupati, kemudian kemarin Muspida, itu ya, Kesbangpol dan camat-camat itu memang untuk 2024 karena saya masih ada di dalam itu sebagai Kaban Kesbangpol, itu kita keliling itu dari kecamatan ke kecamatan ya untuk mensosialisasikan, untuk memastikan penyelenggara di kecamatan, di desa-desa itu ya, walaupun tidak seluruhnya tetapi sebagian besar itu kita kunjungi kesiapan itu ya. Jadi dengan hadirnya Muspida gitu dan penyelenggara pemilu ke kecamatan dan ke desa-desa itu sangat menjadi perhatian daripada masyarakat. Kita sampaikan juga bagaimana pentingnya daripada menentukan pilihan atau hadir dalam sebuah pesta demokrasi ini. Jadi itu salah satu mungkin bisa mengangkat persentase dari 2019 ke 2024 kemarin seperti itu ya. Jadi semua intinya kerja keras lah. Iya, Pak. Sebagai penyelenggara, sebagai pemerintah seperti itu. Tuh. Iya, Pak. Nah, kalau tadi itu peran pemerintah daerah, Pak. Sekarang peran pesertanya, apa peran peserta pemilu di Kabupaten Gayo Luas, Pak? Oke, jadi perannya untuk meningkatkan partisipasi itu ada saya kira dua, ya kan? Dua. Yang pertama perannya sebagai kandidat itu trik recordnya atau rekam jejaknya. Oh iya, Pak. Kayak gitu, iya, itu pasti dilihat dan itu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Kedua mungkin metode kampanye yang digunakan oleh kandidat itu sendiri itu berperan besar terhadap partisipasi daripada pemilih di bawah ya, di grassroots gitu ya. Jadi dua faktor ini ya kan, pengalaman pribadi, record, kemudian metode kampanye yang digunakan itu ya menjadi hal yang sangat mempengaruhi daripada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Itu peran daripada salah satu peran daripada peserta pemilu itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi daripada pemilih demikian. Ya, baik. Ternyata itu ya peran pemerintah daerah dan peran peserta pemilu di Kabupaten Gayo Luas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Nah, ini terakhir Pak, sebagai penutup Pak, berikan masukan dan saran untuk KIP Kabupaten Gayo Luas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih di pemilu dan pilkada ke depannya. Ya, mungkin Pak nggak langsung sampai naik 100% Pak, setidaknya bisa mempertahankan indeks partisipasi sebelumnya. Oke, pesan saya tentu walaupun kinerja selama ini sudah sangat bagus untuk KIP karena bisa meningkatkan persentase signifikan dari 2019 ke 2024. Kita tidak boleh merasa puas
Iya. berbangga besar, apalagi besar kepala kan gitu. Iya, Pak. Nah, kita tetap harus bekerja keras ya, kita tutupi barangkali kelemahan kita selama ini itu. Nah, kemudian kita apa namanya, kita tingkatkan apa namanya, metode-metode atau langkah-langkah kita secara signifikan, apa yang akan kita lakukan ke depan, terutama sosialisasi sejak dini, kayak gitu, Iya, Pak. pendidikan politik sejak dini dari Iya, Pak. jauh-jauh hari sebelum pemilu, karena pun barangkali anggaran pemilu ini mungkin 5 tahun sekali, ya kan? Iya, Pak. Tapi dengan menggunakan media seperti ini, salah satu juga ini kan apa namanya, cara kita Iya, Pak. meningkatkan partisipasi. Mungkin dengan ada cara-cara lain yang murah meriah tanpa harus di endorse apa ya, Iya, dana Pak. dari pemerintah daerah ya kan, dengan dana yang ada mungkin bisa melalui WhatsApp, Iya. Facebook kan gitu. Nah, jadi itu cara murah meriah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk meningkatkan partisipasi daripada masyarakat kita dan memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Ya, jadi sejak dini kan boleh, Iya, mulai Pak. sekarang juga, mulai yang kecil-kecil gitu. Nanti waktu hari hanya orang tidak begitu awam lagi. Iya. Lagi itu dana pun sudah ada kan gitu. Kita tinggal action kan Iya, demikian. Pak. Nah, jadi agak lebih mudah seperti itu. Jadi itu saya kira trik yang perlu dilakukan kecil-kecil tetapi continue. Iya, kontinu, Nah, gitu. Pak ya. Nah, sehingga orang terekam terus, oh begini pentingnya pendidikan politik, begini pentingnya apa namanya memilih pemimpin, kayak gitu. Nah, itu saya kira harapan saya. Di samping memang apa namanya kegiatan-kegiatan seperti ini, itu banyak masih cara-cara kita untuk meningkatkan partisipasi pemilu di dalam masyarakat itu. Yang bisa kita lakukan murah meriah ya. Nah, seperti barangkali kalau personil daripada KIP itu cukup ya kan, Iya, Pak. hari-harinya bisa turun ke masyarakat door to door kayak gitu. Nah, kenapa kemarin tuh misalnya seseorang itu golput gitu, nah, barangkali melalui khutbah Jumat juga bisa gitu. Pak Khairuddin kepala KIP di sini kan bisa khatib misalnya kan. Nah, itu pentingnya bisa juga Iya, Pak. tanpa Benar, Pak. mengurangi makna daripada esensi Jumat itu bisa Iya, juga Pak. ya. Jumat keliling misalnya kan, itu kan murah meriah ya kan, Iya, nggak Pak. pakai anggaran itu kan. Malah kalau kita jadi khatib cerita tentang pentingnya memilih pemimpin tuh dapat honor lagi kan gitu. Iya, Pak. Nah, jadi itu dia. Jadi murah meriah. Jadi kemudian ini bisa kita lakukan safari-safari begitu ya, semua anggota KIP nih gitu yang berwenang tentang itu, terutama komisionernya. Saya kira komisioner di sini semua orang-orang hebat ya gitu, bisa memberikan ceramah di mana-mana kayak itu. Nah, itu bisa digunakan fasilitas itu. Yang terakhir ya, jangan sungkan-sungkan kita buat apa namanya channel gitu kan, channel YouTube kah ya kan, Iya, Pak. sosialisasi sejak dini, channel TikTok kah gitu, itu kan murah meriah kayak gitu. Nah, jadi gunakanlah fasilitas yang disediakan untuk mensosialisasikan atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, itu saran kami kepada KIP. Semoga tahun 2029 presentasi kita, partisipasi kita terus meningkat, dan pemimpin yang terpilih pun sesuai dengan yang kita harapkan, bisa membawa negeri kita ini ya kan sesuai dengan yang kita harapkan, negeri yang makmur, sejahtera ya kan, thayyibatun warabut ghafur. Dan Iya, Pak. demikian itu harapan kita. Dengan niat seperti itu insyaallah ke depan atau dalam jangka waktu yang berapa lama mungkin cita-cita kita akan terwujud semuanya. Demikian, Ya, amin, jangan ya, Pak. pernah berhenti berjuang dan berdoa. Seperti itu Iya, ya, Pak. Anggis ya. Iya, Pak. Oke. Ya, baik, itu dia masukan dan saran dari Bapak Nuh untuk KIP Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih di pemilu dan pilkada ke depannya. Nah, dengan ini berakhir pula podcast perdana KIP Kabupaten Gayo Lues ini. Terima kasih Bapak telah bersedia menjadi narasumber kami pada podcast ini ya Pak. Semoga Sama-sama. kita bisa bertemu lagi Pak dan berbincang lagi ya Pak. Amin, Ya. insyaallah. Iya Pak. Baik. Nah,
Untuk teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti podcast ini sampai selesai. Semoga kita bisa bertemu di podcast Bicara Pemilu di KIP Gaya Luas episode lainnya. Saya Anggis Basela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.